Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi Sobat Ispamah, salam pada masanya. Semoga semua Sobat Ispamah sehat-sehat, lancar rezeki dan barokah umurnya, sejahtera bersama keluarga. Amin amin ya robbal alamin. Pada kesempatan kali ini kami akan menyajikan info menarik kepada Sobat Ispamah terkait misteri Isra Mi'raj, yang mana misteri peristiwa ini tidak bisa kita pikirkan secara logika. Keajaiban Isra Mi'raj sampai saat ini masih belum terungkap. Namun tidak ada salahnya kami akan sedikit memberikan sajian terkait misteri Isra Mi'raj tersebut, dan pastinya Sobat Ispamah betul-betul penasaran sebegitu maha dahsyatnya Isra Mi'raj itu bisa terjadi hanya semalam. Namun semua itu memang kuasa dari Sang Ilahi. Isra Mi'raj yang memang mana kita ketahui adalah peristiwa penting dalam agama Islam yang melibatkan perjalanan Nabi Muhammad SAW dalam satu malam dari Masjidil Haram di Mekah ke Masjidil Aqsa di Yerusalem, Isra, dan kemudian naik ke langit yang disebut Mi'raj untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun peristiwa ini tercatat dalam Al-Quran, surat Al-Isra dan hadis, ada beberapa aspek misteri yang masih menimbulkan perdebatan atau belum sepenuhnya dipahami, baik dari segi tafsir maupun konteks sejarahnya. Ada beberapa misteri tersebut antara lain yaitu dimensi waktu dan tempat. Salah satu misteri terbesar adalah bagaimana peristiwa Isra Mi'raj terjadi dalam waktu yang sangat-sangat singkat, yaitu hanya dalam semalam. Meskipun perjalanan ini tampaknya melibatkan dimensi luar biasa yang melampaui pemahaman manusia biasa. Banyak ulama yang berbeda pendapat mengenai apakah perjalanan ini terjadi dalam dimensi fisik biasa ataukah dalam dimensi spiritual. Dan kemudian wujudnya Mi'raj, yaitu pergerakan naik ke langit. Proses Mi'raj di mana Nabi Muhammad SAW naik ke langit dan bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi hal yang penuh tanda tanya. Beberapa ulama berpendapat bahwa ini merupakan perjalanan fisik, sementara yang lain menganggapnya sebagai perjalanan spiritual. Dalam hal ini, pengertian tentang naik ke langit dan bertemu dengan Allah menimbulkan berbagai interpretasi atau beberapa penafsiran. Yang selanjutnya tentang keberadaan makhluk-makhluk yang ditemui Nabi. Selama peristiwa Mi'raj, Nabi Muhammad SAW bertemu dengan berbagai nabi, bertemu dengan beberapa nabi dan rasul sebelumnya, seperti Nabi Ibrahim alaihissalam, Musa alaihissalam, dan Isa alaihissalam, serta ditemui pula malaikat Jibril dan malaikat-malaikat yang lainnya di berbagai tingkatan langit. Namun, bagaimana bentuk dan peran makhluk-makhluk tersebut dalam konteks perjalanan ini tidak dijelaskan secara rinci, yang menyebabkan perdebatan dan spekulasi. Yang kemudian selanjutnya tentang sholat 5 waktu. Salah satu hasil penting dari peristiwa Mi'raj adalah diwajibkannya sholat 5 waktu bagi umat Islam. Namun, bagaimana secara tepat proses ini terjadi dan mengapa sholat menjadi wajib setelah peristiwa tersebut menjadi misteri tersendiri. Ada perbedaan penafsiran mengenai apakah Nabi Muhammad SAW langsung menerima perintah sholat atau melalui proses diskusi dengan para nabi lain dan bahkan Allah. Yang selanjutnya adalah yang menjadi misteri terkait makna dan simbolisme perjalanan. Beberapa aspek perjalanan ini mengandung simbolisme yang mendalam. Misalnya dalam kisah Nabi Muhammad SAW melewati langit dan bertemu dengan berbagai nabi. Apa yang dimaksudkan oleh pertemuan ini dan bagaimana kaitannya dengan perkembangan umat Islam setelah peristiwa tersebut menjadi salah satu misteri spiritual yang masih dianalisis. Peristiwa Isra Mi'raj menjadi tema yang kaya untuk ditafsirkan
dan dipahami dalam konteks spiritualitas Islam, dan beberapa aspeknya mungkin tidak sepenuhnya dapat dijangkau oleh pemahaman manusia biasa, yang justru menjadikannya semakin mengagumkan dan sangat penuh misteri. Tentu, selain aspek-aspek yang sudah disebutkan, ada beberapa lagi misteri dan perdebatan terkait Isra Mi'raj yang sering dibahas dalam kajian teologi dan sejarah Islam. Misalnya, seperti beberapa contoh berikut ini. Perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Dalam peristiwa Isra, Nabi Muhammad SAW dikatakan melakukan perjalanan dari Masjidil Haram di Mekah menuju Masjidil Aqsa di Yerusalem, Palestina, dalam waktu yang sangat-sangat singkat. Salah satu misteri yang belum sepenuhnya terungkap dalam bagaimana perjalanan ini bisa dilakukan hanya semalam, mengingat jarak yang sangat jauh pada masa itu. Beberapa tafsir mengatakan bahwa ini adalah perjalanan secara fisik. Namun ada juga yang berpendapat bahwa ini adalah perjalanan spiritual atau metaforis yang menunjukkan kedekatan Nabi dengan Allah. Juga terkait kendaraan yang dinaiki oleh Rasul, oleh Nabi Muhammad SAW, terdapat perbedaan pandangan, yaitu tentang buraq. Dalam hadis-hadis yang menggambarkan Isra, disebutkan bahwa Nabi Muhammad SAW menaiki hewan yang disebut buraq, yang digambarkan sebagai makhluk yang lebih besar dari keledai namun lebih kecil dari bagol dan memiliki sayap di tubuhnya. Misteri mengenai bentuk dan sifat buraq masih diperdebatkan. Apakah buraq ini merupakan hewan fisik ataukah simbol dari kekuatan ilahiyah yang membawa Nabi dalam perjalanan luar biasa ini? Berbagai tafsiran muncul terkait ini, dari pandangan literal hingga metaforis. Juga terkait waktu tempuh yang tidak masuk akal. Salah satu misteri lain yang berhubungan dengan Isra adalah waktu yang ditempuh dalam perjalanan tersebut. Hal ini benar-benar sangat-sangat tidak masuk akal. Nabi Muhammad SAW melaksanakan perjalanan dari Mekah ke Yerusalem, Palestina, dan kemudian naik ke langit 1 sampai langit 7 hingga Sidratul Muntaha dalam satu malam, hanya dalam satu malam, dan kemudian kembali ke Mekah. Jika mengacu pada kenyataan fisik, perjalanan semacam itu tidak mungkin tercapai dalam satu malam. Hal ini memunculkan perdebatan tentang apakah peristiwa ini terjadi dalam dimensi waktu yang berbeda, atau apakah waktu dalam perjalanan tersebut merupakan bagian dari mukjizat yang hanya bisa dipahami dalam konteks yang lebih luas. Dan kemudian terkait tempat-tempat yang dilewati, tempat-tempat yang dilalui oleh Nabi Muhammad SAW yang didampingi Malaikat Jibril selama Isra, disebutkan melewati beberapa tempat yang sangat simbolik, seperti bertemu dengan para nabi sebelumnya, berjalan di langit, dan mengalami peristiwa-peristiwa luar biasa. Tetapi ada perdebatan mengenai tempat-tempat ini. Misalnya, apakah Nabi benar-benar berada di Masjidil Aqsa secara fisik, ataukah ini bagian dari pengalaman spiritual yang lebih dalam? Ada pula yang bertanya-tanya tentang makna simbolis dari pertemuan Nabi dengan nabi-nabi terdahulu, dan apakah ini ada kaitannya dengan misi kenabian atau tidak. Selanjutnya kemudian tentang hubungan perjalanan spiritual para nabi lain. Jadi ada keterkaitan perjalanan spiritual nabi lain selain Nabi Muhammad SAW. Beberapa ulama membahas apakah perjalanan Nabi Muhammad ini sebagai Mi'raj memiliki hubungan dengan perjalanan spiritual yang dialami oleh nabi-nabi lain, seperti perjalanan spiritual yang dialami oleh Nabi Musa, Isa, atau bahkan Nabi Ibrahim. Apa yang membedakan?
Mi'raj Nabi Muhammad dari pengalaman-pengalaman spiritual para nabi lainnya tersebut? Ini adalah pertanyaan yang muncul karena meskipun ada kesamaan dalam pengalaman mistik antara nabi-nabi tersebut, perjalanan Mi'raj Nabi Muhammad sangat unik sekali dan dianggap sebagai puncak dari segala pengalaman spiritual. Juga keterkaitan dalam perubahan sistem syariat dan keimanan. Setelah peristiwa Isra Mi'raj, Nabi Muhammad SAW menerima wahyu tentang kewajiban sholat 5 waktu. Pertanyaan yang sering muncul adalah mengapa perintah sholat diwajibkan pada saat itu, padahal umat Islam sebelumnya sudah melaksanakan ibadah sholat meskipun belum dalam jumlah 5 waktu. Apakah ada perubahan besar dalam sistem syariat setelah Isra Mi'raj? Apa kaitannya dengan perkembangan keimanan umat Islam pada masa tersebut dan bagaimana hal ini mempengaruhi pembentukan identitas Islam? Itu yang akan kita bahas selanjutnya. Dan kemudian ada makna penyucian diri Rasul Nabi Muhammad SAW melalui Mi'raj. Perjalanan Mi'raj tidak hanya dipahami sebagai perjalanan fisik dan spiritual Nabi Muhammad SAW, tetapi juga sebagai simbol pembersihan dan penyucian jiwa. Proses Nabi yang naik ke langit dan bertemu dengan Allah sering dipahami sebagai representasi dari perjalanan spiritual umat Islam untuk membersihkan hati dan mendekatkan diri kepada Allah. Misterinya adalah bagaimana setiap umat Islam dapat merasakan makna perjalanan ini dalam kehidupan mereka sehari-hari, mengingat hanya Nabi Muhammad yang secara fisik mengalami perjalanan tersebut. Juga terkait simbolisme pintu-pintu langit. Pintu-pintu langit dalam hadis disebutkan bahwa Nabi Muhammad SAW melewati beberapa pintu langit, dan setiap pintu memiliki makna tersendiri dengan malaikat yang berbeda menjaga masing-masing pintu tersebut. Dan apa makna simbolis dari pintu-pintu langit ini? Sebagian ulama melihatnya sebagai simbol dari tingkatan-tingkatan spiritual yang dapat dicapai oleh umat manusia. Namun ada juga yang menganggapnya sebagai penggambaran mengenai kedudukan para malaikat atau bahkan tingkatan dalam kehidupan akhirat. Interaksi dengan Allah juga saling keterkaitan dengan misteri ini. Salah satu bagian yang paling penuh misteri adalah interaksi Nabi Muhammad SAW dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala saat di Mi'raj. Dalam perjalanan tersebut, Nabi menerima perintah sholat yang 5 waktu, tetapi juga dikatakan bahwa Nabi berada dalam kehadiran yang sangat dekat dengan Allah. Apa makna kedekatan ini? Bagaimana mungkin manusia biasa, meskipun seorang nabi, dapat mengalami kedekatan seperti ini dengan Sang Pencipta? Ini sering menjadi topik perenungan mendalam di kalangan para pemikir Islam. Isra Mi'raj sebagai bagian dari kisah agung dalam sejarah Islam menyimpan banyak misteri yang mengundang banyak pertanyaan, membuat kita penasaran, membuat kita menciptakan tafsiran-tafsiran baik dari segi spiritual, historis maupun filosofis. Meskipun beberapa aspek mungkin tetap tidak sepenuhnya dapat dipahami, kekayaan makna dan hikmah yang dapat diambil dari peristiwa ini tetap memberi pengaruh besar dalam kehidupan umat Islam hingga saat ini. Demikian sementara beberapa penjelasan rinci daripada misteri peristiwa Isra Mi'raj yang intinya masih dalam konteks pertanyaan-pertanyaan dan masih belum menyentuh pada segala dalil daripada Al-Quran dan hadis, yang mana pada info selanjutnya akan kami jelaskan terkait peristiwa tersebut berdasarkan Al-Quran dan hadis agar misteri Isra Mi'raj bisa segera terungkap. Terima kasih telah menonton kajian ini. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. Terima kasih juga Sobat Ispama yang setia. Semoga selalu senantiasa
sehat walafiat. Dan semoga kajian-kajian ini bermanfaat. Amin amin ya mujibas salin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.